Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurji'ul amru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat waktu luang untuk kita dapat belajar bersama-sama kembali. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada teman-teman guru juga peserta yang mendengarkan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, mulai dengan membaca hamdalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Dian Ekawati. Tafadholi. Alhamdulillah. Terima kasih, Wali. Ganti MC-nya. Ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, pada seluruh peserta, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita agendakan ya sebelumnya. Hari ini kita bertemu walaupun secara virtual dengan tema yang diamanahkan sama saya terkait dengan perbedaan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Yang saya sampaikan hari ini itu saya dapatkan dari guru saya, Bu Elin, teman-teman saya juga, dari masukan dari mereka, terus juga dari hasil obrak-abrik YouTube dan Google. Ya, di antaranya Kementerian Agama, dari web Bina Qur'ani, terus dari webinarnya Ustadz Zainal Arifin. Ini nih beliau ini apa ya, peneliti Lajnah Pentasihan Mushaf Quran di Kemenak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya dapatkan, saya sampaikan di sini, mudah-mudahan tidak menyalahi. Tapi walaupun begitu, kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau ada koreksi atau ada tambahan, silahkan langsung disampaikan ya. Saya dengan senang hati. Kita modelnya kayak diskusi aja kali ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengenal permudahan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Mungkin sampai sekarang masih ada yang ini ya, masih ada yang dapat pertanyaan, Quran Indonesia itu Rasul Usmani atau bukan sih? Jadi atau Quran Madinah itu apa ya, lebih sulit dibandingkan Quran Indonesia katanya, karena berbeda penulisannya. Mungkin ada yang seperti itu ya, sampai sekarang dapat pertanyaan seperti itu. Tapi sebelum saya masuk ke dalam inti dari perbedaan materi perbedaan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah ini, izinkan saya menyampaikan sejarah mushaf Al-Quran cetak di Indonesia ya, secara singkat aja. Ya. Bismillah. Jadi mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia itu sebenarnya akar sejarahnya itu panjang gitu. Malah kan sebelum jadi mushaf itu kan banyak ditemukan manuskrip itu ya Bu ya, apa sih, tulisan tangan, manuskrip Quran tapi bentuk tulisan tangan. Nah itu banyak tersebar di Indonesia, tulisan tangan itu tersebar dari Aceh sampai Maluku. Nah sedangkan penyalinan Al-Quran yang secara cetak ya, cara cetak itu dimulai dari abad ke-19. Dan salah satu tempat di Indonesia yang merupakan tempat pertama kali Al-Quran dicetak, bahkan di Asia Tenggara itu di Palembang. Ya, itu metode cetaknya pakai cetak batu. Kalau ada yang tahu ya,
batu dituin terus dicetak ke kertas gitu, masya Allah tuh satu-satu. Nah, saat itu pas yang abad 19 itu mushaf-mushaf yang sudah tersebar di Indonesia yang dari luar itu banyaknya dari mushaf Bombay ya, terus Turki, Mesir, Singapura. Nah, itu yang banyak tersebar di Indonesia saat itu. Tapi paling banyak memang mushaf Bombay. Nah, kalau mushaf Madinah yang sekarang kita kenal, itu kok nggak ada. Waktu itu belum ada. Karena kalau mushaf Madinah itu sebenarnya penyebarannya secara masif, secara banyak, besar-besaran itu terjadi di tahun 1984. Jadi sebelum tahun-tahun itu belum ada gitu. Nah, itu atas biaya pemerintah Arab, dibagikan gratis, siapa aja boleh minta gitu ya. Nah, itu biasanya didapat pada saat orang lagi pergi berhaji. Nah, awalnya tuh Kementerian Agama Indonesia itu tuh nggak ada aturan gitu. Jadi Al-Quran itu dicetak di Indonesia tuh ya begitu macam-macam gitu. Karena kan mushaf Bombay, mushaf Singapura, mushaf Turki, dan itu kan beda-beda sebenarnya dari segi tanda baca ya, dari segi tanda baca dan itu agak berbeda. Nah, tapi Kementerian Indonesia waktu itu belum mikirin, maksudnya nggak terlalu mikirin gitu. Ya udah terserah penerbitnya gitu. Mau dicetak kayak apa. Tapi ada ulama dari Medan, melayangkan kayak protes gitu ya ke Kementerian Agama, kenapa hal ini dibiarkan? Karena takutnya suatu hari nanti itu akan menimbulkan masalah problem sosial. Ya, tahulah ya Bu ya, negeri Indonesia, negeri 62 itu bubur diaduk dan tidak diaduk aja bisa jadi dua kubu gitu. Apalagi yang beginian gitu. Nah, jadi untuk intinya untuk menghilangkan problem itu, maka Kementerian Indonesia akhirnya melaksanakan musyawarah kerja yang dimulai dari tahun 1974 sampai 1983 yang tujuannya untuk menetapkan standar mushaf Indonesia, standar mushaf yang akan dipakai oleh Indonesia gitu. Ya, itu ya sejarahnya. Nggak ada pertanyaan lah ya di sini mah sejarah. Bismillah. Nah, lanjut. Ini adalah model penulisan mushaf di Indonesia nih. Ini yang tahun 1955 itu sebelum musyawarah kerja. Jadi modelnya begitu Bu tulisannya. Tebal, bulat gitu ya. Dan kayak apa sih, kayak numpuk gitu. Kayak bertumpuk. Dulu saya pernah ketemu Quran seperti ini. Quran saya umur kita sama ya. Kalau yang umur sama-sama saya pasti ketemu dengan mushaf kayak begini. Nah, terus tahun 1984 diperbaharui setelah ini ya, setelah musyawarah kerja ulama itu dipilihlah seorang penulis yang akan menulis master mushaf standar Indonesia, dijadikan master untuk pencetakan gitu. Nah, ini di tahun 1984. Terus di tahun 2002 diganti karena ngerasa yang tahun 1984 itu terlalu tipis. Padahal kan kalau Indonesia itu karena mereka banyak tersebarnya mushaf Bombay itu modelnya kayak bulat-bulat yang kayak 1955 itu, Bu. Jadi bulat tebal gitu. Akhirnya makanya pada tahun 2002 diganti penulisnya. Sebenarnya yang nulis tahun 84 sama 2002 itu kakek dan cucu itu sebenarnya. Jadi yang 84 itu kakeknya, yang 2002 itu cucunya. Masya Allah ya. Nah, terus yang terbaru ganti lagi penulisnya. Ya, nanti kita lanjutin. Yang terakhir itu segini, modelnya yang warna ungu itu yang sekarang jadi masternya itu model tulisannya kayak begitu. Ya, lanjut. Sekarang ke perbandingan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Oke, kita lihat ya. Pertama, kita lihat dari Rosem. Ya, Rosem kemarin udah dijelasin ya sama Bu Wati, Rosem itu apa? Ada yang mau menjawab? Rosem itu apa, Bu? Biar nyambung gitu. Kalau ada yang nggak ngerti langsung bilang. Jadi Rosem apa jangan-jangan batang tubuh. ya? Kerangka. Batang tubuh. Kerangka ya boleh gitu ya. Batang tubuh huruf atau kerangka huruf ya, kerangka hurufnya. Batang tulisnya bisa gitu kan. Itu arti Rosem ya. Nah, MSD kita singkat ya.
Mushaf Standar Indonesia kita singkat dengan MSI dan Mushaf Madinah kita singkat dengan MM. Kalau MSI itu rasamnya Utsmani, kalau Mushaf Madinah itu rasamnya Utsmani juga. Jadi sama, Utsmani. Terus emang ada yang selain Utsmani? Gitu. Ada yang tahu nggak, Bu? Emang ada rasam selain Utsmani? Nggak ada. Ada, ya. Ya, jadi rasam tuh ada lagi selain Utsmani. Jadi sebenarnya ada 3, tapi kita bukan wilayah saya untuk menjelaskan di sini. Jadi saya hanya menjelaskan sekitar Utsmani. Jadi rasam itu sebenarnya ada 3 jenis. Ada ya, saya jelasin singkat aja. Jadi rasam ada Utsmani, ada Imla'i, dan ada Tarubi. Kalau saya nggak sebut nama ya. Nah itu ada 3. Tapi Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah sama-sama menggunakan rasam Utsmani. Nah, lanjut ke mazhab. Mazhab ini apa sih gitu ya? Nah, jadi kayak gini Bu, kan kita itu kan di agama itu ada namanya ilmu hadis, ada ilmu fikih, dan ilmu rasam ini juga ada. Nah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu rasam ini punya ini kan punya ulama-ulama yang mendalami, punya ulama-ulama yang di bidangnya yang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, tapi biasanya dipilih 2 orang yang paling masyhur, 2 orang yang paling otoritas itu nggak diragukan gitu. Kalau misalnya di ilmu fikih, di ilmu hadis itu kan ada Bukhari Muslim, terkenal kan paling masyhur. Kalau di ilmu fikih itu ada Imam Nawawi sama Imam Rafi'i kalau nggak salah saya ya. Terus kalau di ilmu rasem itu ada 2 imam yang jadi yang masyhur, yang paling masyhur yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud. Nah, di sini MSI mazhabnya Bu Halim, maaf ya, saya itu dipanggil. Sebentar ya Ibu-ibu ya. Walaupun misalnya MSI itu menggunakan mazhab Ad-Dani atau MM menggunakan Abu Dawud, tapi sebenarnya gini, maksudnya mushaf ini sama-sama menggunakan apa sih pemahaman mereka gitu, berdua gitu. Tapi ketika kalau MSI, kalau misalnya ada khilaf antara 2 imam ini, maka yang diambil itu yang pendapat imamnya Imam Ad-Dani. Tapi kalau MM, kalau misalnya ada khilaf antara 2 orang ini, maka yang dimenangkan, yang diambil pendapatnya itu sama Abu Dawud. Nah, ya, seperti itu. Perbedaannya dari keduanya sebenarnya paling banyak sih cuman adanya penambahan sama penghilangan alif ya, paling banyak di situ. Lanjut. Nah, dobet. Dobet apa, Bu? Dobet, Bu? Tanda baca. Tanda baca. Meliputi apa aja? Meliputi apa aja, Bu? Harokat. Harokat, betul. Sukun. Sukun. Tasydid. Ya. Tanda wakaf. Ya. Tanda wakaf sebenarnya nanti saya bahas deh tanda wakaf ya. Nanti nggak apa-apa, nanti dibahas. Jadi kayak misalnya hamzah, mad, tasydid, sukun sila itu termasuk dobet ya. Nah, dobet juga ternyata di dunia ya apa ya bilangnya. Jadi di dunia Islam itu di dobet itu punya standar juga gitu. Jadi di dobet kalau di dunia Islam standar dobet itu ada 3. Jadi ada yang istilahnya itu ya Bu, Masyriki, Maghribi, Indo-Pak. Nah, itu jadi dobet juga punya mazhab gitu. Nah, sedangkan kalau yang MSI menggunakan dobet Indo-Pak, kalau MM menggunakan dobetnya Masyriki. Ya, jadi ada bentuk-bentuk yang agak berbeda di antara mereka gitu. Nah, lanjut ya ke khot. Nah, khot itu kan kemarin udah dijelasin ya, khot itu font. Sama-sama menggunakan font nas ya. Yang awalnya tuh bulat-bulat gitu ya, bulat-bulat kotak-kotak kufi ya itu. Nah, jadi sekarang lebih enak dibacanya.
Nah, naskah itu diambil dari kata naskah. Jadi tulisan itu dipakai untuk penulisan naskah juga gitu. Nah, jadi lebih gampang dibaca, lebih nyaman di mata gitu ya. Karena tidak numpuk-numpuk. Nah, lanjut ke penulisnya. Nah, penulisnya kalau penulis master Quran yang MSI itu yang tadi yang sudah saya sebutkan ya. Untuk yang sekarang namanya Ustadz Isep Misbah. Tapi sebenarnya kalau yang master Quran yang Indonesia itu udah mengalami beberapa ganti orang gitu misalnya. Jadi udah 3 kali dari tahun 1984 ya, mulai setelah tahun inilah, setelah musyawarah kerja ulama. Tapi kalau yang Mushaf Madinah itu baru 1 orang, yaitu Dr. Usman Toha. Nah, Dr. Usman Toha ini udah dari tahun 1984 sampai sekarang masih. Jadi beliau itu sudah 13 Quran yang ditulis secara tulisan tangan gitu untuk bikin masternya. Udah 13 Quran, yang 1 Qurannya itu pengerjaannya kira-kira 2 tahun, 2 tahun setengah. Kalau saya nggak salah ya. Segitu. Masya Allah ya. Ini kalau Usman Toha ini yang merancang ketika merancang gimana huruf-huruf itu nyaman di mata dan tidak numpuk. Karena kan kalau numpuk itu kan sering terjadi kesalahan ini ya, kesalahan baca. Artinya beliau juga orang yang ahli Quran gitu. Masya Allah. Lanjut. Nah, ini orangnya. Ini orangnya saat ini ya. Kalau yang sebelah kiri ini Usman Toha, yang sebelah ini Isep Misbah. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke perbedaan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Nah, ini di sini Ibu lihat ya. Mushaf Madinah Rasam Utsmani riwayat Abu Daud dan Mushaf standar Indonesia Rasam Utsmani riwayat Ad-Dani. Kalau secara sekilas itu sama, emang sama gitu ya. Sama, sama-sama ini batang tubuhnya tuh sama gitu. Jadi enggak ada ini kondisinya belum bertitik ya. Kalau udah bertitik itu titik itu bukan rosem. Jadi benar-benar kerangkanya itu cuma begini gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya nanti ada perbedaan. Nanti saya lihatin ya gimana perbedaannya. Nah, ini bismillah. Nah, ini adalah saya ambil ya yang kata-kata yang berbeda penulisannya antara mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Ini kata yang pertama itu absarahum ya, absarahum. Absarihim. Jadi kalau Ibu dengar ya, absarihim alif hamzah ba shad. Nah, itu kan shadnya dibaca panjang ya. Harusnya kan ada alif ya, harusnya ada alif ya. Kan ini tapi kan di sini nggak ada alifnya. Absarihim. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penulisannya ala mazhab Imam Abu Dawud. Ya, begini penulisannya. Nih, lihat Bu. Sama. Jadi ya, absarihim sama. Jadi ini setelah dikasih tanda baca ya, setelah dikasih tanda itu ada hamzah, ba, shad, terus ada alif kecil, tambahin alif kecil di sini ternyata. Rihim, risyawah. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan penulisan absarihim risyawah itu dengan mushaf yang mazhabnya Imam Ad-Dani. Begini penulisannya. Nah, Ibu lihat apa bedanya, Bu? Ada penambahan alif. Ada penambahan alif di absar. Iya, betul. Nah, ini yang diistilahkan dengan isbat alif. Ini yang diistilahkan isbat alif. Sedangkan kalau yang di Abu Dawud itu diistilahkan dengan hazf alif. Jadi kalau isbat itu menetapkan alif di situ, kalau hazf alif itu berarti apa sih menghilangkan alif itu. Jadi bunyi alifnya ada, tapi kalau sistem penulisan Abu Dawud alifnya nggak ada penulisannya, hilang alifnya. Tapi kalau di riwayat Imam Ad-Dani alifnya diadain, jadi ditetapkan gitu. Jadi selain bunyinya juga ditetapkan bentuk alifnya. Gitu bedanya, Bu. Nih, contoh yang nomor 2. Ini dari kata tughyanihim. Tughyanihim ya, kita lihat ya. Nih, penulisannya yang riwayat Imam Abu Dawud. Nih, tughyanihim. Nah, sama, dia hazf alif. Ada bunyi alif dia, tapi nggak ada alifnya gitu. Jadi istilahnya hazf alif.
Tapi kalau yang mengikuti mazhab Imam Ad-Dani, tuh yanihimnya begini tulisannya. Tuh, ada penambahan alif di setelah ya. Nah, itu contoh selanjutnya, contoh yang ini tijaratuhum tijarah. Nah, kita lihat penulisannya ketika di riwayat Imam Abu Dawud, nih tijaratuhum. Jadi tidak menetapkan alif, jadi hazf alif. Bunyi alifnya ada, ya tijar, ja, itu kan ada alif harusnya kan. Bunyi alifnya ada, tapi riwayat Imam Abu Dawud menghazifkan alif. Nah, sedangkan kalau yang riwayat Imam Ad-Dani, tijar atau menetapkan alif, diisbat alif. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, apa semua kata dalam Al-Quran itu seperti itu? Kalau misalnya ada bunyi alif, terus otomatis ditambahkan isbat alif atau hazf alif? Itu kan pertanyaannya. Nah, sini saya ambil contoh dari surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah nih. Ibu lihat, baik mushaf baik yang riwayat Ad-Dani maupun riwayat Abu Daud ternyata sama. Rosumnya sama. Nah, terus bagaimana dengan ininya? Kan ini kira-kira yang kali yang pertama itu bacaannya apa, Bu? Kira-kira di Al-Fatihah. Ar-Rahmani. Ya, ada alif di mim ya, setelah mim ya. Kalau bawahnya apa, Bu? Al-Alamin. Ada juga bunyi alif di ain. Kalau di bawahnya? Maliki. Ada bunyi alif setelah mim. Nah, tapi ternyata rasanya sama. Jadi di Qur'annya, di mushafnya sama tulisannya. Nah, berarti tinggal ditambahin tanda bacanya. Nah, begitu. Tanda bacanya aja yang beda, Bu. Jadi batang tubuhnya mah sama. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ada ya, alhamdulillah. Oke, itu ya, dari sisi ya. Ya. Iya, kalau dilihat dari barusan di sharing ini, yang sekarang di sharing mirip ya antara mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Ya. Peletakan jadi tadi kan ada hadaf alif dan isbat alif. Terlihat banget, kalau ini kan enggak ya gitu. Ya, kalau ini memang karena sama, batang tubuhnya sama. Kalau yang tadi kan batang tubuhnya ketambahan alif kan di yang riwayat Imam Ad-Dani itu kan. Nah, jadi kan artinya enggak semua kata-kata di dalam Quran itu ya begitu. Hanya ada beberapa kata. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ya Bu ya, dalam surah Al-Baqarah kalau dibandingkan antara Abu Dawud dengan Ad-Dani itu hanya ada 114 kata yang beda di antara 6.000 kata di surat Al-Baqarah. Masya Allah. Tapi saya nggak ngitung semuanya. Itu saya dapetin itu dari cuma segitu aja. Kalau yang secara keseluruhan saya belum dapat. Ya, kayak begitu. Baik. Segala khairan Bu Dian. Kemudian. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi itu penulisan ada alif atau tidak memang sudah dari sananya ya, bukan karena itu adalah suatu isim atau kata benda, ataukah itu kata kerja atau fiil, bukan ya, tapi karena memang pada dasarnya penulis ada alif, tidak alif, atau misalnya ini kan seperti ini sama ya, kemudian ya penulisan rosamnya sama gitu. Tapi kalau dikata apa dulu? Kan ada kata yang sama penulisannya benar-benar sama, ada yang agak beda. Ya, bedanya yang ada penambahan alif itu, penambahan atau penghilangan alif itu aja. Iya, berarti memang sudah sudah tahu sudah dari dari sananya gitu ya. Iya. Insya Allah begitu ya. Insya Allah. Ya. Amin. Lanjut. Sekarang itu dari sisi rosem. Sekarang saya mau menampilkan ini surat ini. Oke, surat Al-Maidah ayat 83. Nah, Ibu perhatikan di sini ini penulisan, kira-kira Ibu menurut Ibu ini penulisan mushaf standar Indonesia apa mushaf Madinah menurut Ibu? Indonesia. Ibu perhatikan ya. Di sini banyak banget ya alifnya ya, banyak alif. Kalau misalnya saya samarkan tuh alifnya banyak. Ini saya menyampingkan yang alif bengkok itu ya.
Yang alif yang tegak-tegaknya aja saya itu. Ya. Ya, di sini banyak alifnya. Kalau Ibu, kalau misalnya di Mushaf Madinah yang sekarang Ibu pegang, kalau alif yang modelnya begini, ini tanda apa sih, Bu? Mat ya Ustazah. Tanda mat, betul, tanda mat. Ya. Nah, padahal dalam Al-Quran itu huruf alif dalam Al-Quran itu punya 4 fungsi. Yang satu melambangkan hamzah qata', yang kedua melambangkan mad, yang ketiga melambangkan hamzah wasol, yang keempat sebagai alif tambahan. Ya, ini kita jabarin satu-satu ya. Oke, bismillah. Nah, ini dapat pada huruf alif hamzah qata'. Nah, kalau di Mushaf Madinah, alif itu dibedakan bentuknya sesuai dengan fungsinya. Kalau dia fungsinya sebagai hamzah qata', jadi ada penambahan hamzah di atas alif. Ya, ada penambahan hamzah di atas alif. Tapi kalau di Mushaf standar Indonesia, nggak ada perbedaan, nggak dibedakan bentuknya. Ya alif aja. Tinggal kalau misalnya memang itu dia ada harokatnya, tinggal ditambahin harokatnya a, i, u gitu. Ya begitu. Itu contohnya ya, unzila, wa idza, a'yunahum gitu ya. Nah itu ada penambahan kepala hamzah, hamzah di atas alif di Mushaf Madinah. Nah terus alif sebagai huruf mat. Nah, kalau ini cenderung sama. Memang sama ya huruf mat itu. Jadi bentuknya hanya alif aja gitu. Nggak ada penambahan apa-apa di alifnya gitu. Itu sama. Jadi antara Mushaf Madinah dengan Mushaf standar Indonesia itu sama. Ya, lanjut. Nah, sekarang Mushaf Madinah ada alif sebagai hamzah wasol. Alif sebagai hamzah wasol, tahu ya Ibu ya? Kalau alif sebagai hamzah itu di alif di atasnya ada kepala shad. Ya. Sedangkan kalau nih, ini contohnya di sini. Nah, di sini ada hamzah wasol di 2 tempat ya. Dibedain gitu penulisannya dengan hamzah qata' dan hamzah yang berfungsi sebagai mat, dibedakan. Nah, sedangkan kalau di Mushaf standar Indonesia, hamzah wasolnya terkadang nggak dikasih apa-apa, terkadang dikasih harokat. Ini tergantung. Biasanya ini kalau misalnya hamzah wasolnya di awal ayat ya, misalnya surah misalnya apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan alhamdulillah itu kan hamzah wasol. Nah, itu udah langsung dikasih harokat sama Mushaf standar Indonesia. Nah, sedangkan kalau yang di Mushaf Madinah kan di kata alhamdulillah itu kan hamzah wasol. Nah, bentuknya alif kadang-kadang dikasih harokat, kadang-kadang alif sendiri aja, alif begitu aja gitu. Itu hamzah wasol. Nah, alif sebagai alif tambahan atau alif ziyadah. Ya, jadi alif tambahan ya bedanya ya ini ya Bu, alif ziyadah itu alif tambahan tapi dia tuh tertulis tapi nggak dibaca dan tidak difungsikan. Jadi nggak punya fungsi apa-apa. Cuma ditulis begitu aja. Jadi dia tapi nggak dibunyikan, nggak difungsikan juga sebagai apa gitu, enggak. Jadi tapi tertulis. Nah, kalau di Mushaf Madinah alif tambahannya itu dikasih sifr. Nah, ini yang kita kenal dengan sifr itu, sifrul mustatil, sifrul mutadir itu. Nah, ini ya. Nanti walaupun nanti sifr ada perbedaan ya, ada dua tipe kan, ada yang mustatil, ada yang mustadir. Nah, kalau di Quran Indonesia bentuk alif ziyadahnya hanya alif aja, alif biasa gitu. Nggak dikasih tanda tambah apa-apa. Jadi kayak alif itu ya, alif mat. Jadi kalau yang misalnya kurang paham, nggak tahu kalau itu tuh alif ziyadah. Nah, sampai sini ada tambahan, ada koreksi, ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Bu Dia, tanya lagi ya. Kalau misalnya alif di sini tidak ada fungsinya ya. Tadi secara apa hanya ada tulisan Tambahan, tapi ya tambahan itu tapi dari Rasulullah gitu. jadi
untuk apa dituliskan gitu ya? Kira-kira Iya. kenapa dituliskan? Nah, kalau yang saya dapetin tuh kan itu segala sesuatu yang ditambahkan tapi nggak ada fungsi kan, kalau untuk Al-Quran kan aneh ya. Maksudnya kayak nggak ada manfaat, tapi pasti ada sesuatu gitu. Kenapa Rasulullah itu menambahkan alif di situ? Nah, pertama yang saya selama ini saya pelajari biasanya alif di situ kan untuk melambangkan jamak ya. Kalau di bahasa Arab ya, melambangkan jamak. Terus ada juga yang melambangkan apa ya? Yang saya dapetin ya, hanya saya dapetin. Itu apa sih? Penekanan akan sesuatu gitu. Jadi ada lafaz tapi ditekankan lagi maknanya tuh, jadi menambahkan huruf itu untuk menekankan ini. Itu yang saya dapetin. Afwan kalau salah ya. Kalau ada salah saya tolong dikoreksi. Itu yang saya dapetin Bu Nurul. Jazakallah khair ya. Mbak Yaki. Nah untuk teman-teman ya yang masih ganti-ganti Qur'annya, jadi harus perhatikan antara mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Harus benar-benar jeli gitu, mana yang hamzah wasol, mana yang hamzah koto. Kenapa? Nah ini kan ya, hamzah wasol ini sebenarnya hamzah wasol nih kan? Ya. Ini yang kalau yang mungkin kalau yang di tengah mungkin nggak terlalu ini, kita udah ngerti lah ya, alif lam itu pasti ada hamzah wasol. Tapi kalau yang pertama yang nggak ngerti bahasa Arab tuh kadang-kadang suka tertipu gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa kita harus bisa membedakan mana hamzah wasol, mana hamzah qata? Ini, nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu alifnya itu apa, Bu? Hamzah qata apa hamzah wasol? Wasol. Wasol. Jadi kalau misalnya dibaca sambung, jadi gimana Bu? Bismillah dengan alhamdulillah. Semoga aja dibaca bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, begitu seperti itu. Ini di Quran Indonesianya. Di Quran Indonesia langsung ditetapkan harokatnya dengan asumsi, dengan apa ya, dengan dugaan kalau yang baca Qurannya tuh ya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ya udah berhenti, nggak akan lanjut gitu. Itu dengan asumsi seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita mau ngelanjutin, nggak bisa seperti itu kan kalau kita baca wasol. Nah, makanya kalau di Quran Mushaf Madinah, nah alif itu adalah hamzah wasol yang tidak akan terbaca, yang tidak boleh dibaca kalau kita gabungin antara Bismillah dengan Alhamdulillah. Seperti tadi ya ibu-ibu baca. Itu yang pertama. Contoh yang lain. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ihdina itu di situ alifnya apa, Bu? Koto, ada harokatnya. Ya, itu hamzah wasal apa hamzah koto? Koto. Jadi apa? Koto apa wasal? Ada dua kubu nih. Ada dua mazhab juga nih. Koto, ada harokat. Koto. Oke, jadi kalau misalnya koto, berarti artinya kalau kita disambungkan wa iyyaka nasta'inu ihdina gitu ya. Kalau koto ya. Gitu kan? Iya, langsung iya. Oke, sekarang kita lihat gimana penulisannya di Quran Mushaf Madinah. Madinah. Ternyata Hamzah wasol. hamzah wasol. Jadi itu hati-hati. Makanya kenapa kita harus jeli itu apa hamzah wasol atau hamzah koto. Nanti nih kalau kita nyambung jadi salah kan? Kalau nasta'inu ihdina, harusnya kan nasta'inu dina. Ya, harusnya kan seperti itu. Oke. Nah, inilah contoh lain. Kalau di sini alifnya hamzah wasol apa hamzah koto? Mana, Bu? Oh, hamzah wasol. Hamzah wasol. Berarti kalau hamzah wasol berarti Bismillahirrahmanirrahim. Milha ya, milha kumut takasur ya. Oke, kita lihat penulisannya di Mushaf Madinah. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Artinya kalau hamzah koto kan dia mau dia di depan, mau dia di tengah, dia tetap dibaca kan. Iya. Nanti jadi salah. Oke. Yang terakhir, contoh yang lain. Banyak banget contohnya ya. Nah ini di sini.
Di Al-Qiyamah. Di sini hamzah qata apa hamzah wasal? Al-Qiyamah. Idul Qiyamah. Wasol sudah. Wasol. Hamzah wasal. Artinya kalau dibaca berarti coba Bu, kasih untuk yang hamzah wasal. Idul Atidunil. Tidunil. Karena ada tanwin Ustaz. Atidunil. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul. Atidunil. Salah Bu. Saya salah ngomong sih. Tuh, ternyata di situ hamzah qata Bu. Iya. Jadi tadi hampir ke ini. Jadi di situ tadi, jadi saya juga yang nggak bisa bahasa Arab juga nggak tahu kalau di situ tuh hamzah wasal apa hamzah qata. Kalau saya nggak dikasih tahu gitu ya. Kalau kita nggak ngelihat mushaf Madinah, kan jadi salah kan bacanya ya. Jadi Masya benar-benar Allah. berbeda jauh ya Bu antara Madinah Indonesia ya bisa-bisa begini ya. Ya, tapi tetap ya pasti ada tujuannya. Kita nggak nyari kesalahannya, Iya, kita iya. nyari apa ya perbandingan aja. Ya. Iya. Oke, lanjut ya. Udah paham Ibu-ibu? Iya, cuman Masih bingung ya membedakan. caranya menentukan tuh yang paling gimana? Harus Belajar bahasa Arab, Bu. bahasa Nah, bahasa Arab. berarti ibu harus pakai mushaf Madinah biar nggak usah mikirin Bu. Iya. Jadi nggak usah dipikirin itu mah ya. Betul. Mushafnya aja betul, sama ganti. Madinah. Oke, betul. Nah, lanjut ya. Sekarang kita ke dobet pada sukun. Ya. Kaidahnya, simbol sukun pada mushaf standar Indonesia selalu ditulis. Selalu ditulis. Simbolnya ya, Bu. Simbolnya itu kan kayak apa sih? Apa sih ini? Di tengah lingkaran. Ya. Sedangkan kalau di mushaf Madinah enggak. Tidak, simbol itu belum tentu ditulis. Jadi nanti kita akan temukan banyak perbedaan pada simbol sukun antara kedua mushaf. Ya, karena simbol sukun ini, jadi akan ditemukan banyak perbedaan. Nah, simbol sukun pada mushaf Madinah diberikan dengan kondisi tertentu, yaitu pertama, jelas bunyi hurufnya, huruf sukunnya ya, ini huruf sukunnya. Kedua, sifat huruf tidak berubah. Dan ketiga, durasi panjangnya tidak berubah. Oke, nanti jelasinnya lanjut ya. Nih dobet pada sukun. Nah, oke, ini yang MSI, yang Mushaf Standar Indonesia, MM Mushaf Madinah. Nah, kita lihat, ini dobet sukun pada izhar. Izhar tahu kan Ibu ya? Izhar, hukum izhar itu berarti nun sukun atau min sukun bertemu dengan huruf izhar. Ya. Nah, kalau di Mushaf Madinah, nun sukunnya diberikan tanda sukun. Jadi tanda itu tuh, tanda setengah lingkarannya itu dikasih. Nah, begitu juga dengan yang MSI, sama-sama. Jadi bentuknya sama ya, ini sama. Ini izhar. Nah, kalau nih, kan tadi kan syaratnya adalah penambahan tanda sukun di mushaf Madinah, jelas bunyi hurufnya, sifat huruf tidak berubah, dan durasi panjang tidak berubah, satu harokat. Contohnya gini nih misalnya ya. Oke, izhar. Wa man amana, kan mannya jelas ya. Man amana, nggak jadi wa man itu nggak gitu. Itu nggak jelas. Di mushaf Madinah juga wa man amana. Jadi sama, ada tanda kayak koma di atas nunnya. Ya, maksudnya begitu ya. Lanjut. Nah, lanjut ke bacaan mat. Bacaan mat di Quran mushaf Madinah, Quran Indonesia dikasih tanda sukun juga. Jadi ini mat untuk ya kan karena alif kan tadi udah ya, alif udah kita bahas. Jadi sekarang yang ya sukun dengan waw sukun, tapi alif juga nggak ada tandanya sih, nggak ada tanda sukunnya. Nih, ya sukun dan waw sukun dikasih ada tandanya. Sedangkan kalau di mushaf Madinah nggak ada. Kenapa nggak ada gitu ya? Karena secara otomatis kalau bunyi ketemu waw. Coba Ibu ya perhatikan. Ini contohnya ya, kita contoh. Tapi kalau ngerti Quran Madinah bisa baca huruf gundul ini. Oke ya, nih contohnya huruf mat ya Bu, yang baris kedua. Nutiha. Nih, kan kaidahnya begini tadi ya. Pertama, jelas bunyi huruf sukunnya. Kalau nu kita jelaskan bunyi huruf wawunya, jadi no. Betul nggak Bu?
Kan kaidah huruf Iya. sukun itu adalah kembali ke makhraj kan? Kembali ke Iya. makhraj kan? Artinya kalau misalnya kita kasih tanda sukun itu artinya kembali ke huruf waw. No, bunyinya gitu. No. Nah, tapi kalau misalnya huruf mad kan nggak seperti itu, tapi jadi no, no. Jadi berubah. Malah berubah ini, berubah makhraj dia. Jadi apa, Bu? Makhraj apa, Bu? Jauh. Jauh. Kan no itu kan dari dua bibir, ya. Makhrajnya di bibir. Terus pindah dia berubah, artinya suaranya kan berubah. Jadi al-jauh. No. Hi juga gitu. Kalau kita kalau ngikutin kaidah sukun yaitu kembali ke makhrajnya, hi-nya harusnya hi, gitu kan? Hi. Jadi no, hi, ha, no. Kalau kita ini ya ngikutin kaidah sukun. Tapi ternyata enggak, di mat itu berubah kan bunyinya di nuhiha, nuhiha. Enggak ada bunyi waw, enggak ada bunyi ya. Itu yang dimaksud dengan apa sih bunyi hurufnya tuh jadi berubah. Jadi sifat huruf juga berubah kan? Tadi bunyinya hurufnya juga berubah. Bukan nu lagi tapi nu. Nah, sampai sini paham, Bu? Paham, Aku mau Ustazah. Ustazah mau Oh, iya, tanya. boleh. Itu makhraj yang A sama A itu. Kayak yang tadi itu kan ada apa tuh yang baca di situnya. Jadi kalau Madinah kan A nggak dibaca A gitu kalau yang itu. Hilang jadi tetap A ya. Yang mana, Bu? Ya ini maksudnya hamzah harokat fathah. Ya kan gitu yang kan kalau misalnya alif gitu kan. Oh, maksudnya ya yang A ya, A. Itu kan kalau misalnya alif itu kan ini ya. Alif itu kan memang nggak punya makhraj ya. Maksudnya bukan nggak pernah makhraj, maksudnya nggak punya sandaran. Jadi dia makhrajnya jauh. Jadi artinya nggak ada tempat sandar kan? Dia dirongga semua. Kalau misalnya ibu alif, ibu menekan pada lidah atau menekan pada tenggorokan, jadi begini. Budian. Afan, contohnya jangan depan hamzah, nanti ketukar alif sama hamzah. Oh iya. Nanti disangkanya itu hamzah itu alif. Contohnya jangan depannya hamzah gitu. Untuk memperlihatkan bahwa itu adalah alif. Alifnya yang mana? Oh iya, bisanya ba sama alif ya, Bu ya. Nah, contohnya misalnya ba sama alif ya, Bu ya. Kalau misal alif itu memang makhrajnya dia dijauhkan. Ba. Nah, tapi kan memang dia nggak ada tandanya kan. Kalau baik dia mushaf Madinah maupun dengan mushaf Indonesia, dia nggak ada tanda sukunnya. Sama gitu bentuknya. Ya. Jadi misalnya nggak ada perbedaan di antara keduanya, Bu. Ya, Bu kalau Sri gimana Bu Sri maksudnya? Maksudnya kan kalau biasanya kita kalau baca itu kan ada hamzah di kerongkongan tuh ada alif a gitu. Situ kan ada di situ. Hamzah sama alif ketukar Bu Dian. Ya gitu. Hamzah dengan alif ketukar. Masih ketukar hamzah tuh yang mana, alif tuh yang mana gitu. Iya gitu, iya. Masih belum paham. Jadi mungkin nanti saya bantu ya Bu Sri Puspita Ningsi ya. Ibu yang dimaksud alif ya nanti di mushaf Indonesia ya. Mungkin ditayangkan yang ada alif tadi. Ya. Yang dimaksud alif dalam mushaf Indonesia ya. Alif itu bisa bunyinya. Nah yang ini nih ya. Ada yang mushaf Indonesia enggak? Bawahnya yang yang mana, Bu? Nah itu yang Yunahum ya Ibu mungkin Ibu Sri secara penulisan ya mushaf Indonesia yang bawah ya dibanding dengan yang mushaf Madinah yang atas secara penulisan berbeda fokusnya alif yang bawah tidak ada kepala ain atau hamzahnya ya. Nah yang atas alifnya ada penulisan hamzahnya. Iya. Nah, ini yang beda adalah penulisannya, Bu, bentuk tulisan. Bunyinya sama. Yang atas bunyinya A, yang bawah bunyinya A juga. Gitu, ya. Jadi ini tidak ada perbedaan secara bacaan. Bacaannya sama bunyinya, yang atas A, yang bawah A.
beda di tanda tulisan. Nah, jadi biar bisa memahami cara membaca, maka kita belajar cara membaca itu harus disesuaikan. Kalau kita mau baca Mushaf Madinah, maka kita belajar cara membaca Mushaf Madinah. Seperti yang Ibu kan di Tahsin 1 Sohibut Tilawah ya. Nah, Sohibut Tilawah ini adalah Ibu lagi belajar cara baca menggunakan Mushaf Madinah. Jadi tanda alif yang dibaca A pasti ada hamzahnya atasnya gitu ya. Jadi Ibu sekarang kenapa kemarin disuruh pakai Mushaf Madinah ya? Saya sampaikan suruh Mushaf Madinah agar sesuai gitu ya. Ibu akan belajar alif di atasnya ada hamzah itu bunyinya kalau ada harokatnya fathah maka bunyinya A gitu. Maka Ibu nggak akan mempelajari alif yang di atasnya tidak ada hamzahnya, nggak akan menemukan bahwa itu ada harokatnya, nanti nggak ada. Ya, jadi kalau alif nggak ada hamzahnya itu nggak ada harokatnya nanti. Ya. Nah, jadi yang Ibu pelajari itu yang di atas sekarang ya, alif yang di atasnya ada hamzah ya. Jadi perbedaannya di tulisan, bunyinya sama. Bunyinya sama-sama A ya. Kemudian dibandingkan antara waida yang bawah ya, yang Mushaf Madinahnya ya, Bu. Mushaf Madinah di atas. Waida. Itu yang ada yang atas nggak ada ininya nggak yang nggak yang di bawah kan waida ini Bu Dian kan naruhnya waida yang Mushaf Madinah kan di bawah ya. Indonesia Bu, itu kan hamzah kotok. Yang ada waida ini nih saya nggak bisa nunjuk ya. Waida. Dua-duanya ada hamzah kotornya waida. Nah, itu kan ini yang atas sama yang bawah ya, Mushaf Madinah kan. Nah, Ibu yang tanda merah nih, yang tanda merah itu sama-sama alif berdiri kan, Bu ya? Iya. Nah, kalau ini di Mushaf Madinah sama di Mushaf Indonesia sama, nggak ada tanda apa-apanya, Bu. Nah, ini nggak akan ada bunyi A, I, U kalau ini, Bu. Karena ini fungsinya buat memanjangkan si huruf sebelumnya. Ya, jadi nggak ada bunyi A, I, U. Ya, makanya di sini kalau di Mushaf Madinah dibedakan kalau bunyi A, I, U itu pasti di atas alifnya itu ada hamzahnya gitu, Bu. Jadi kan beda. Nah, beda tulisannya ya. Jadi insya Allah nanti Ibu nggak akan pusing ketika belajarnya pakai Sohibut Tilawah. Nah, nanti penerapannya di rumah pakai Mushaf Madinah ya. Jadi tanda-tandanya seragam sama gitu ya. Itu Bu Sri bagaimana? Iya, alhamdulillah Ustazah. Ya, afwan ya. Itu Bu Dian ya, mangga dilanjut. Ya. Tadi Damar udah ya, paham ya insya Allah ya. Nah, lanjut ke yang bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa di Mushaf Indonesia itu ada sukunnya. Jadi pokoknya semua huruf sukun tuh di Mushaf Indonesia pasti ada sukunnya, ada tanda kayak apa sih koma ya itu ya. Di atas hurufnya, di atas huruf sukunnya. Nah, sedangkan kalau di Mushaf Madinah tidak diberikan tanda sukun. Ya. Ya kan. Jadi kalau di kita kasih ke contoh aja ya, ke contoh. Nih, yang bacaan ikhfa itu kan nih antamida. Di sini nunnya kan nggak dibaca jelas ya, Bu. Antamida. Padahal syarat dikasih sukun itu ketika di Mushaf Madinah ya. Kalau di Mushaf Madinah kan tanda dikasih syarat untuk dikasih tanda simbol sukun itu kan kalau an-nya dibaca jelas. Tapi di sini kan enggak. Makanya dia nggak dikasih tanda karena bunyinya udah apa sih? Udah nggak murni gitu. Udah bercampur. Antamida bukan antamida. Nah, sedangkan kalau yang Mushaf standar Indonesia tetap dikasih sukun. Nah, itu perbedaannya ya di ikhfa. Nah, terus di iqlab juga begitu. Di iqlab, di bacaan iqlab itu di standar Indonesia nun sukun tetap ada sukunnya ditambahin dengan mim kecil. Nah, sedangkan kalau di Mushaf Madinah nun sukunnya cuma ditambah mim kecil. Sama ya, ini juga terjadi perubahan bunyi, makanya nggak dikasih tanda sukun.
Lanjut ke idgham kamil. Nah, idgham kamil. Nah, kalau idgham kamil di mushaf Indonesia, huruf pertamanya, huruf sukunnya dikasih tanda sukun. Nah, huruf yang keduanya dikasih tanda tasydid. Pasti gitu. Ya. Terus kalau di mushaf Madinah, nah, huruf pertamanya enggak dikasih tanda sukun, huruf keduanya dikasih tanda tasydid. Kita ke contoh. Nih, idgham kamil. Yang mushaf Madinah. Nah, ini kan baknya, bak ketemu dengan bak. Ini kan terjadi idgham kamil kan? Bak yang di sini udah nggak dikasih tanda sukun, tapi bak yang kedua dikasih tanda tasydid. Ya. Nah, sedangkan kalau di mushaf standar Indonesia, baknya dikasih sukun, bak yang kedua juga dikasih tasydid. Nah, terus untuk idgham nakis itu huruf pertamanya sama modelnya dengan idgham kamil, huruf pertamanya dikasih tanda sukun, yang huruf kedua dikasih tanda tasydid. Nah, kalau yang di mushaf Madinah, huruf pertamanya nggak dikasih tanda sukun, huruf keduanya nggak dikasih tanda tasydid. Jadi kosong sama kosong. Nah, contohnya nih yang idgham nakis. Basakta itu kan ini tok sukun di mushaf Madinah ya. Mushaf Madinah ini tok sukun, ini tak berharokat. Jadi nggak ada tasydidnya. Basakta. Jadi tok tidak dilambangkan dengan sukun, taknya tidak dilambangkan dengan tasydid. Tapi bacanya gitu kan, nyampur kan. Basakta. Jadi masih meninggalkan sifat huruf tok, baru masuk ke huruf ta. Nah, sedangkan kalau yang di mushaf standar Indonesia, basaktanya itu toknya dikasih sukun, taknya dikasih tasydid. Ya, paham ibu-ibu? Nah, insya Allah, ini juga berlaku untuk huruf muqatta'ah yang ada hukum idghamnya ya Bu ya. Misalnya contohnya alif lam mim, alif lam mim ro, alif lam mim shad. Nah, itu tuh kira-kira di mana coba tanda sukunnya? Tanda tasydidnya. Yang di huruf muqatta'ah juga berlaku idgham juga. Nah, idgham yang ini, idgham di alif lam mim itu idghamnya idgham apa, Bu? Idgham mimi. Ya. Idgham kamil. Nah, di Indonesia, di mushaf Indonesia, alif lam mim itu di mimnya dikasih tanda tasydid. Ibu perhatiin nggak? Suka perhatiin saya nggak bikin contohnya sih. Jadi alif lam mim, mimnya ada tanda tasydid, alif lam mim ro. Ya, suka ada Ustaz. Ada ya, alif lam mim ro juga ada tanda tasydidnya. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dobet pada tanwin. Simbol tanwin pada mushaf standar Indonesia sedikit berbeda dengan mushaf Madinah. Bentuk tanwin pada mushaf Indonesia lebih kurang bentuknya sama untuk setiap kaidah. Ya, jadi dari tadi yang izhar, ikhfa, nah itu idgham, itu bentuknya bersama, kecuali di iqlab ada penambahan mim. Nah, sedangkan kalau bentuk tanwin mushaf Madinah tergantung pada kaidah bacanya. Contoh ya, nah di sini lihat ini bentuk-bentuk tanwin di mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Ketika izhar itu bentuk tanwinnya sejajar. Sama nih ya, sama antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia, sama dengan domatainnya bentuk 69 atau itu nun ya sebenarnya, 69 ya. Bentuknya kayak 69. Nah, sedangkan di ikhfa itu mushaf Madinah Indonesia sama bentuknya dengan kayak izhar. Jadi dari izhar sampai ke idgham itu sama. Izhar, ikhfa, idgham itu sama, kecuali di iqlab ada penambahan mim. Nah, itu bentuknya sama. Nah, di mushaf Madinah ikhfa-nya berbeda. Jadi udah nggak sejajar lagi. Jadi fathah tanwinnya udah nggak sejajar, itunya juga nggak sejajar ya, kasroh tanwinnya juga nggak.
kasrotainnya nggak sejajar. Nah, terus kalau di iklab bentuknya nih Bu, ada penambahan mim. Sedangkan kalau di Mushaf Madinah, tanwinnya ditulis satu aja, garis satu terus ditambahin mim. Jadi artinya bunyi nunnya udah berubah jadi mim ya. Insya Allah pada paham ya hukum iklab itu. Nah, sedangkan idgham begini bentuknya ya, tidak sejajar juga, sama dengan ikhfa. Nih, ini contohnya tuh. Bighafilin amma dengan bighafilin itu tanwinnya untuk izhar sama. Kalau ikhfa ma ansajaja dengan yang di bawah itu yang ma ansajaja dengan ini sama ini ya. Beda tanwinnya. Begitu juga dengan iklab dan idgham. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, dobat pada huruf waw, ya, dan alif. Kenapa cuma 3 huruf ini? Karena banyaknya perbedaan yang biasanya terjadi di sini, di 3 huruf ini. Nah, yang pertama itu melambangkan huruf mat. Yang kedua sebagai huruf tambahan. Yang ketiga penanda harokat yang dibaca panjang. Nah, ini ya yang melambangkan huruf mat. Di Mushaf Indonesia, bentuk huruf matnya itu nggak seragam. Jadi, kalau alifnya nggak ada sukun, ya sama wawnya malah dikasih sukun gitu. Jadi alifnya polos, kalau alif sama ya ada simbol sukunnya. Nah, ini contoh ya, contoh ini ada contoh. Ibu coba ibu cari. Di sini yang berfungsi sebagai mat di huruf apa aja Bu? Di kata apa aja Bu? Waru. Ya, fi, betul. Ka. Mikoda. Mikoda, terus Homsi. ya. Oke ya, itu huruf mat. Nah, terus di situ yang di yaw kenapa nggak gitu Bu? Nggak dijadiin huruf mat? Kan wawnya sukun Bu. Huruf lin. Sifat lin. Huruf lin kan? Iya, karena fungsinya dia berbeda di situ ya. Tapi penulisannya sama dengan huruf mat kalau di Mushaf Standar Indonesia. Nah, bandingkan kalau di kalimat bawah, kalimat yang di Mushaf Indonesia ya, ala Mushaf Indonesia. Huruf mat sama-sama nggak punya simbol sukun. Jadi bisa jelas ya, di fi, biru, itu pasti huruf mat. Kan ya. Nah, itu pasti huruf mat. Komsi, yang si. Nah, sedangkan di yaw dikasih tanda sukunnya. Karena memang itu bukan huruf mat. Ya, paham Ibu-ibu? Lanjut ya. Yang kemana? Ya. Ada yang ini tanya? Nah, ini sebagai huruf tambahan. Lanjut dulu ya, lanjut dulu. Huruf tambahan tadi yang kalau di alif itu alif ziyadah. Ya, ini jadi huruf tambahan ini juga jadi ziyadahnya pada huruf wa, nggak hanya pada huruf alif, tapi juga pada huruf waw dan huruf ya. Kalau Mushaf Standar Indonesia, huruf tambahannya itu di alif itu bisa dikasih tanda bulatan, tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Jadi kadang-kadang polos, kadang-kadang ada tanda bulatannya. Dan sedangkan kalau di huruf ya udah nggak ada tanda apa-apa, dan waw juga nggak ada tanda apa-apa, jadi polos. Jadi polos. Kalau untuk huruf tambahan. Sedangkan di Mushaf Madinah, huruf alif, ya, dan wawnya dikasih tanda sifrul. Kasih tanda bulatan. Itu yang menandakan bahwa huruf itu huruf tambahan. Contoh ya, gitu. Di ulaika. Nah, ulaika di sini kan dia nggak ada tandanya ya, artinya diabaikan kan, diabaikan langsung ke ulaika, tidak dibaca panjang. Bandingkan dengan yang Mushaf Madinah. Mushaf Madinah dikasih tanda bulatan. Ya, ini contoh satu. Contoh yang kedua. Nah, di was sama banaina. Yang Ibu ini huruf tambahannya di huruf apa, Bu? Huruf tambahannya di mana, Bu? Iya. Di waw. Dia. Iya. Di waw, ada yang bilang di waw?
Nggak ada ya, di waw kan nggak ada yang bulatan. Ini kan kalau di Mushaf Madinah kan tandanya dia harus ada bulatan. Jadi yang di contoh kedua itu hanya di huruf ya. Sekarang kita di Mushaf standar Indonesia. Di mana, Bu? Nggak ada tandanya dia nya. Nggak ada tanda dan dia nggak ada titik. Ya, jadi ya-nya begini, bentuknya begini. Ya. Paham Ibu-ibu mengenai huruf tambahan? Lanjut. Ya. Oke, bismillah. Lanjut. Ini terus huruf yang sebagai simbol penambah harokat yang dibaca panjang. Nah, di Mushaf standar Indonesia itu kan ada fathah tegak ya. Kalau di Mushaf Madinah nggak ada. Yang fungsinya itu sebagai harokat sekaligus mat. Jadi kalau misalnya fathah tegak itu berarti udah langsung ya satu paket gitu. Bunyinya A yang dipanjangkan. Begitu juga dengan kasroh tegak, terus ada yang domah terbalik ya. Nah itu bentuk lain dari mat tabi'i yang dilambangkan dengan harokat. Harokatnya berharokat berdiri dan yang domah yang terbalik. Nah sedangkan kalau di Mushaf Madinah simbol panjangnya, simbol harokatnya tetap menggunakan harokat biasa. Jadi yang miring-miring. Jadi fathah miring, kasroh miring, sama yang domah biasa gitu. Nah, untuk nambah panjangnya, selain huruf yang biasa ya, alif yang besar biasa, waw sukun biasa ya, yang itu selain itu ada replika. Jadi dobet replikanya huruf alif, replikanya huruf ya. Itu ya Bu ya, yang kayak tanda lebih kecil itu. Ada replikanya huruf waw yang lebih kecil untuk ditempatkan di sebelah harokat. Itu menandakan bahwa harokat itu dibaca panjang. Jadi kalau fathah di sampingnya direplikakan alif kecil. Kalau kasroh berarti replikanya ya kecil. Kalau waw replikanya waw kecil. Nah, ya Ibu lihat ya di situ ada. Nah, contohnya. Nah, di sini kan ini ya Ibu lihat ya di wa amma man utiya kita bahu bisimalihi. Nah, itu kan pakai harokat tegak itu ya, harokat berdiri. Terus kalau di Mushaf Madinah, nah, itu dilambangkannya dengan harokat biasa yang diberi tanda alif kecil, waw kecil atau ya kecil. Ya, kita ada alif kecilnya. Bahu harokat domah biasa ditambahin waw kecil. Bisimalihi. Nah, itu harokat kasroh ditambahin ya kecil. Ya, sampai sini paham? Insya Allah ya, lanjut. Nah, catatan, pengecualian di lafaz Allah. Kalau di lafaz Allah, kan gini ya, kan tadi kan kalau misalnya karena ada harokat panjang fathah, jadi lafaz Allah itu tidak ada penambahan alif, tapi harokatnya tegak. Fathahnya tegak, makanya dibaca lamnya 2 harokat. Tapi kalau di Mushaf Madinah, lafaz Allahnya nggak ada penambahan alif kecil gitu. Kenapa? Kenapa nggak dikasih alif kecil? Karena malah cuma harokat pendek. Makanya kalau yang tidak terbiasa dengan Mushaf Madinah, nanti bacanya dipendek. Allahi, Allahi, Allahi. Jadi bukan Allahi, tapi Allahi gitu ya. Jadi pendek, jadi cepat gitu. Nah, karena kalau menurut orang Arab itu nama Allah itu udah lazim lah orang tahu gitu. Misalnya itu tuh pasti dibaca panjang gitu. Nggak usah dikasih tanda juga udah pada tahu kalau Allah itu lisannya begitu dan alamnya itu dibaca panjang. Seperti kayak saya namanya Dian gitu kan. Kalau yang normalnya kan Dian itu kan tulisannya D-I-A-N. Jarang yang nulisnya D-I-Y-A-N, jarang ya. Kalau nggak ada kali ya, D-I-Y-A-N gitu. Jadi pasti D-I-A-N. Jadi udah tahu gitu kalau Dian itu tulisannya Dian. Misalnya ya. Nah, kalau lafaz Allah itu ya menurut orang Arab ya pasti udah pada tahu lah gitu. Itu lamnya itu pasti dibaca panjang. Allah alam bisawab. Kayak gitu ya. Nah, ini perbedaan lainnya. Perbedaan lainnya tuh ada mat badal, ada mat mutasil, mat mufasil, tanwin bertemu hamzah wasl, imalah, ismam, tasghir, taktah, dan tanda waqaf. Nah, nomor 1 sampai nomor 7 itu masih berkaitan dengan dobet ya. Sedangkan kalau nomor 8 itu berhubungan dengan waqaf dan ibtida.
Kita langsung lanjut ya. Mat badal nih ingat ya. Mat badal di Mushaf Standar Indonesia. Mat badalnya di mana, Bu? Mat badal ada di mana, Bu, di mushaf ini? Di kalimat ini, di ayat ini. Adzana. Adzana. Terus ada lagi? Adana. Wala amurannahum. Wala amurannahum. Oke, kita lihat ya. Sekarang kalau nih, lihat nih, di sini nih, betul. Ada yang benar kan adzana dan wala amur. Di sini juga nih, wala amurannah ya. Betul. Sekarang kita lihat di model penulisannya di Mushaf Madinah. Tuh, ada penambahan hamzah. Jadi mat badalnya tuh ada hamzahnya gitu. Wala'ah. Ya. Paham Ibu-ibu? Lanjut ya. Ini mat badal. Selanjutnya di mat mutasil dan mat munfasil. Kalau ini masalah tanda aja. Kalau di Mushaf Indonesia antara mat mutasil dengan mat munfasil itu kalau Ibu perhatikan ada bedanya nggak? Kalau mat mutasil itu kan ini ya, kelihatan lebih tajam ya. Kalau misalnya yang munfasil itu terlihat lebih landai gitu. Jadi bedanya sedikit banget gitu. Kalau yang nggak mah kayaknya mah sama aja gitu ya. Ya, padahal ini berbeda. Nah, kalau di Mushaf Madinah disamain. Bentuknya nggak berbeda. Jadi disamakan. Gitu. Lanjut ke kaidah bacaan ya, kaidah bacaan yang gorib gitu ya. Nah, ini ada ismam, ada tanwin bertemu hamzah wasol, tashil, imalah, saktah. Nah, kalau di ismam, kalau ismam, imalah, saktah, dan tashil, itu kalau di Mushaf Indonesia, itu dikasih keterangan, ada tulisan Arabnya ya. Jadi, itu kayak ismam tuh alif, shin, mim, alif, mim, ismam. Itu. Kalau di Mushaf Madinah kan ada bulatan ya, dikata tak mana itu ada bulatannya. Tandanya cuma itu. Tapi kalau di Quran Indonesia, dikasih tulisan Arabnya ismam gitu. Imalah juga begitu. Di kata majreha ada tulisan bawah itu ya imalah. Saktah juga begitu. Kalau di Mushaf Madinah dikasih tanda sin, kalau di sini Mushaf Indonesia ditulisin di saktah gitu tulisannya. Tashil juga begitu. Jamil ada tulisan tashil di bawahnya. Kalau yang Mushaf Madinah kan enggak. Nah, kalau yang tanwin bertemu hamzah wasol, kalau di Quran Indonesia nih jannati adni. Nah, ini langsung ditambahin nun di bawahnya. Nih. Tapi kalau di Mushaf Madinah kan enggak. Ini Ibu harus belajar gitu ya. Nah. Ya, jadi adenin. Nah ini tanwin terus ketemu lam alif tasydid ya. Nah, ini kan kalau yang nggak tahu kan langsung adenillati ya. Adenillati. Kalau yang belum belajar ya. Kalau yang udah belajar pasti tahu adeninillati. Kok jadi belepotan. Ya, jadi ada penambahan nun di sini. Nah, itu yang kalau orang Indonesia bilangnya nun wikoyah ya. Nun wikoyah. Nanti kalau yang udah belajar tajwid nanti bisa bedain ya, insya Allah. Ya lanjut ya, ini terus. Nah, selanjutnya di tanda wakof. Tanda wakof ini sebenarnya bukan dobet ya, pasti beda dibedakan karena ini tanda wakof itu dibedakan. Nah, ini antara Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah. Mazhabnya ada beberapa, tapi kalau Mushaf Standar Indonesia itu mengikuti Imam Al-Sajawandi. Kalau Mushaf Madinah Imam Khalaf. Nah, bentuk wakofnya tadinya itu kalau Imam Al-Sajawandi itu ada 10 bentuk wakof. Ya, banyak gitu. Tapi setelah musyawarah kerja ulama itu akhirnya diringkas gitu. Diringkas jadi 6 seperti yang kita pakai sekarang gitu. Hampir sama dengan Mushaf Madinah. Jadi hanya ada 6. Jadi bentuk tanda wakofnya hampir sama lah ya, sama. Nah, kalau jumlah wakofnya, jumlah Mushaf Standar Indonesia itu lebih banyak, 7.221. Kalau Mushaf Madinah 4.273. Kenapa? Nah, kita lihat dari posisi wakof. Kalau wakof di Mushaf Standar Indonesia itu ada di tengah dan di akhir ayat.
Ya, jadi pagi itu dia bisa di tengah dan bisa di akhir ayat gitu. Jadi untuk ayat panjang bisa beberapa waqaf gitu, bisa berapa tanda waqaf. Nah, sedangkan kalau di Mushaf Madinah itu di tengah. Ya, posisi waqaf. Jadi dia kalau Mushaf Madinah itu malah nggak ada kalau di akhir. Nanti Ibu perhatikan ya Al-Qur'annya ya. Nah, lihat nih penempatan tanda baca dan tanda waqaf. Nah, Mushaf Standar Indonesia tetap membubuhkan tanda waqaf pada akhir ayat, sedangkan Mushaf Madinah tidak. Nih, ini Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Ibu lihat ya, di hampir setiap ujungnya tuh ada tanda waqafnya. Ada lam alif, ada qaf lam, ada ain gitu ya. Nih, tapi kalau di Mushaf Madinah kan nggak ada. Tuh, nggak ada ya, bersih. Makanya banyak ya bunyi. Kalau yang Indonesia tuh 7.000-an, kalau yang ini Mushaf Madinah cuma 4.000-an. Nah, dalam Mushaf Madinah, tanda baca diatur dengan ketentuan bahwa bacaan akan dibaca wasol, baca terus gitu ya, bukan waqaf. Jadi walaupun misalnya di situ ada tanda waqaf, ada atau dia di akhir ayat ataupun di akhir surat, tanda bacanya tetap diatur sesuai itu, diaturnya tuh seperti kita mau baca wasol gitu. Sedangkan kalau di Mushaf Indonesia ada yang begitu, ada yang enggak gitu. Jadi campur. Nih contohnya nih ya. Nah, di sini kan akan ditemukan simbol hukum ifa, ikla dan tamdera marja'is empas ini. Kayak lain nahat. Dan di sini kan tunnya dia bentuknya domahnya domah apa Bu? Domah apa nih? Domah untuk ifa kan? Tun. Jadi bukan domah untuk izhar. Jadi dia nanti langsung kalau kita bacanya wasol qiratun famansya kan gitu. Begitu juga ketika ada ini silah nih dzakarahu, ada tanda silahnya kan ini waw kecil ini. Jadi kalau misalnya kita wasol kita harus baca karahu fi, kecuali kalau kita waqaf dzakaroh. Nah, silahnya nggak berlaku. Tapi kalau kita wasol silahnya berlaku gitu. Nah, begitu juga di mukarramatin. Nah, di sini ada fathah yang tidak sejajar. Ya, ini di sini berarti apa nih, Bu? Yang ayat 13 ke ayat 14 itu ada hukum apa nih? Idgham. Idgham. Makanya mimnya ada tasydidnya. Ya. Ya. Nah, dan ini hampir sama dengan Mushaf Indonesia, tapi dengan penulisan harokat yang berbeda ya. Penulisan harokatnya tanwin itu beda. Dengan penulisan harokat yang berbeda, tapi bisa dibaca, maksudnya di sini tidak akan salah gitu kalau misalnya kita bacanya wasol. Ya, ini kan sekarang kita temukan di tempat yang lain. Ini surah Al-Insyirah dengan At-Tin. Ibu lihat nih kalau kita wa ila rabbika farghab. Nah, di sini kan baknya sukun ya. Ya. Baknya sukun bertemu dengan bak. Itu apa Bu hukumnya, Bu? Idgham sama si lain ya. Idgham kan, idgham. Artinya tadi ya kalau kita pakai kaidah sukun yang Mushaf Madinah ada penambahan tasydid di huruf kedua kan? Ya. Kalau huruf pertama nggak ada tanda sukun karena dia bunyinya udah berubah ke huruf yang kedua. Kalau kita pakai kaidah yang Mushaf Madinah. Nah, tapi kalau yang di Indonesia kita lihat nih, wa ila rabbika farghab. Nah, ini langsung disukunkan. Terus bismillahirrahmanirrahim. Kalau di wasol kira-kira gimana Bu bacanya? Beda ya? Kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya kita pakai Quran Indonesia, wa ila rabbika farghab bismillah, kan harusnya begitu ya? Iya. Tapi kan salah. Harusnya wa ila rabbika farghab bismillah. Jadi ada idgham di sini. Bismillah. Ya. Paham Ibu-ibu? Tapi ya saya lihat gini ya, ini kalau di Quran ini Sohibut yang ini ya, Asohib ya. Asohib. Ternyata mereka kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Jadi bismillahnya juga di mereka enggak ada tasydidnya. Jadi mungkin di bismillahnya tidak diberlakukan ya untuk bismillah, tapi kalau di tempat lain berlaku gitu. Wallahu alam. Ini saya kalau di Quran yang Mushaf Madinah yang benar-benar dari Madinah yang nggak ada bahasa Indonesianya, iya bismillahnya itu ada tanda tasydidnya. Tapi kalau yang As-Sohib saya nggak ketemu tanda tasydid di itunya, di mushafnya.
Iya. Tanda sukun itu. Ya. Biasa. Lanjut ya. Nah, ini surat apa nih, Bu? Iqra. Surat Silakan. Kalau yang di atas itu Mushaf Madinah apa Mushaf Indonesia? Yang di atas Mushaf Indonesia apa Mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia, betul. Kalau bawah Di bawah baru Madinah. Mushaf Madinah yang bawah. nih. Di sini kan kalau di Mushaf Madinah, Mushaf Indonesia, setiap huruf tuh ya nih kayak Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Nah, ini kan diasumsikan kalau kita tuh bacanya stop ya, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, berhenti. Khalaqal insana min 'alaq, berhenti. Iqra. Nah, itu kalau kita asumsinya bacanya waqaf di setiap akhir ayat. Tapi kalau misalnya di wasal nggak bisa begitu kan? Kalau misalnya kita dari Bismillah sampai ke ayat 5 mau di wasal, nggak boleh begitu. Karena kalau ternyata, nah kalau kita lihat di Mushaf Madinah, ternyata Iqra itu kan hamzah wasal. Jadi kalau kita nyambungnya Bismillahirrahmanirrahim, miqat, ya, miqra bismirab, harusnya kan begitu. Yeah. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Nah, karena ini bukan hamzah qata ini hamzah wasal. Nah, begitu juga di sini. Ayat kedua, ketiga. Kalau disambung gimana, Bu? Yang ayat kedua, ketiga. Ada penambahan nun ya. Nah, terus di ayat ketiga, keempat ya. Ini kan akromu. Nah, tapi di sini nggak dikasih harakat nih. Ya. Jadi ini masih benar nih kalau kita wasol nih. Kalau kita wasol kita masih benar ya akromu. Jadi makanya Indonesia Madinah. Enggak ini gitu maksudnya. Nggak konsisten ya istilahnya. Nggak konsisten dalam penandaan. Tapi kalau di Mushaf Madinah konsisten. Ya, tapi sekali lagi kita bukan mencari kekurangan atau kelebihannya karena sama-sama ya pasti ada sesuatu di dalamnya. Kenapa dicetak seperti itu? Ya, mungkin itu dulu dari saya. Kesimpulannya, jadi tidak ada yang lebih usmani antara Mushaf Madinah dengan Mushaf Indonesia. Astagfirullah. Jadi sama-sama menggunakan usmani. Nah, yang kedua, dua-duanya sama-sama membutuhkan guru untuk belajar. Bukan berarti karena Mushaf Indonesia itu kan dibikin untuk memudahkan orang Indonesia kan katanya kan. Itu ya karena tapi kan bukan berarti kita juga belajar nggak pakai guru, tetap harus pakai guru gitu. Karena dulu juga di zaman Utsman ketika mengirimkan Quran, nggak hanya Qurannya yang dikirimin, tapi orang yang ngajarinya juga ikut. Coba kalau sekarang kayak begitu, beli Quran gratis, belajar tahsin setahun, nah gitu ya, asik ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kesempurnaannya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada koreksi silahkan ya Ibu-ibu ya, pasti sih banyak. Ya. Itu Bu Harin ya. Saya kembali ke MC. Mau ada tambahan Bu Elin? Lagi azan, Bu. Ada yang nanya, Mas? Silahkan kalau ada yang nanya. Ibu-ibu silahkan jika ada yang mau bertanya bisa via chat. Jika tidak ada, langsung kita tutup saja. Tidak ada ya? Baik. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Semoga Allah memberikan keberkahan waktu kepada Ustazah Dian dan kita semua yang hadir pada hari ini. Amin. Semoga apa yang kita dapatkan Bu Helin sebenarnya ada tambahan sedikit jawaban ke Bu Nurul, cuman saya nunggu azan dulu. Oh iya Bu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Bu Nurul masih ada? Ya, Bu Helin. Ya, yang pertama terkait tadi yang al-alamin gitu ya, contoh yang budiannya. Tadi itu pertanyaan Bu Nurul itu apa? Pertanyaannya itu yang apa?
kenapa kalau misalnya tidak ada fungsinya? Yang al-alamin. Yang al-alamin. Tadi rosem perbedaan rosem al-alamin kan yang rosemnya itu ada yang absorihim, ada alifnya, ada yang enggak. Pas yang al-alim itu al-alamin itu dua-duanya enggak ada alifnya. Betul, kenapa Gitu kan? Ada panjang tapi ada yang pakai alif, ada yang enggak gitu ya. Ya. Itu bukan pertanyaannya yang pertama. Iya. Itu tuh memang dari sananya begitu, tapi kita harus hafal kan ya, Ben? Atau memang ada rumusnya begitu. Ya. Ya, ya terkait dengan ini adalah pertanyaan kaitannya sama ilmu rosem ya. Nah, sama seperti ilmu tajwid Bu Nurul. Kalau ilmu tajwid suara dulu kan, terus dituliskan teorinya, kaidahnya gitu ya. Nah, ini juga bentuk tulisannya sudah ada. Kemudian para ulama membuat kaidahnya. Ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat itu kan, kaidah-kaidah memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Nah, salah satunya ketika menuliskan apakah alif kan rosem kan harusnya penulisan dalam bahasa Arab itu harusnya imla'i ya, apa yang diucapkan itu yang ditulis gitu kan. Ya, kalau dipanjangkan fathah berarti ada alifnya. Nah, ini ternyata enggak gitu kan. Nah, dalam membuang alif atau menetapkan alif, memang itu juga ada kaidahnya. Nah, salah satunya di kata al-alamin, ya, di kata al-alamin itu memang salah satu kaidah yang digunakan di sini adalah al-alamin adalah jama' mudzakkar salim. Nah, untuk penulisan jama' mudzakkar salim, membuang alif ada 2 syarat ketika ingin membuang alif pada mudzakkar salim. Yang pertama, kata terulang minimal 2 kali dalam Al-Quran. Yang kedua, setelah alif tidak ada tasydid ataupun hamzah. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Nah, tapi dari kaidah ini pasti ada pengecualian gitu kan. Pasti ada pengecualian ya. Tidak berlaku pada semua, tapi kaidah umumnya seperti itu ya. Jadi tadi, nah ini sebagai contoh aja ya Bu Nurul. Jadi rosem yang tulisan yang sudah dituliskan pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu memang diteliti kaidahnya itu seperti apa gitu kan. Nah, kaidah ini ya yang dibuat kaidah ini yang dipelajari, yang seperti kita teori tajwid kan ada kaidah. Kaidah ini dari mana? Oh, dari ucapan Nabi itu seperti ini, maka dibuatlah kaidah oleh para ulama gitu. Begitu juga ilmu rosem atau tulisan ya. Terjawab ya, Bu Nurul? Nah, itu kemudian yang kedua tentang alif tadi ya, kok ditambahkan kalau nggak ada fungsinya? Nah, itu fungsinya tadi Bu Dian sudah menyebutkan, hanya mungkin saya lebih spesifik ke contohnya. Ya, di situ kalau di Mushaf Madinah, ya sesuatu yang tidak dibaca ada wujudnya tapi tidak dibaca maka dikasih buletan namanya sifer. Sifernya namanya apa? Sifrul mustadir. Nah, buletan itu ada di atas alif, wawu atau ya. Ya. Nah, kemudian kenapa itu dihadirkan? Kenapa itu dihadirkan huruf tersebut padahal tidak berfungsi, ya? Ada fungsinya sebagai pembeda tulisan, ya. Jadi fungsinya sebagai pembeda tulisan. Pertama, untuk alif yang pada jamak fiil yang jamak ya, misalnya amanu, qalu ya. Itu dihadirkan alif. Alifnya kalau dalam bahasa Arab namanya alif fariqah, alif pembeda. Pembeda antara jamak pada fiil tersebut dengan pembeda pada coba kalau kata mudarrisuna namanya apa, Bu? Fiil, isim atau apa? Isim. Isim apa? Isim. Nah, ya kan jamak kan, tapi jamaknya isim ya. Jamaknya isim. Itu membedakan kalau misalnya kata mudarrisuna kalau dia sebagai mudhof, ini yang lain nggak apa-apa ya, simak aja. Kalau Bu Nurul karena sudah belajar sudah bisa bahasa Arab ya. Kalau sebagai mudhof mudarrisuna kalau dia sebagai mudhof apa yang dihilangkan? Misalnya guru bahasa Arab. Guru-guru bahasa Arab. Misalnya guru-guru bahasa Arab. Coba yang
Nah, yang dihilangkan adalah apa? Nun. Nun. Ya, yang Ada. dihilangkan adalah nun. Berarti tinggal apa? Mudarrisu, gitu kan? Nah, ini untuk membedakan antara mudarrisu, ada wawu di situ, dengan amanu, sama-sama wawu ujungnya. Cuman wawu yang di amanu dia fi'il, wawu yang di mudarrisu dia isim. Nah, itu kenapa pada jamak yang fi'il itu selalu ada alifnya di belakang. Itu namanya alif fariqah untuk membedakan, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dihadirkan huruf lain itu untuk membedakan tulisan, karena kalau tidak ada huruf tersebut, maka tulisannya itu bisa sarute apa sih? Mirip gitu ya. Misalnya kata mi'atun, mi'ah ya, 100 ya. Iya. Ya. Kalau ditulis tulisannya apa Bu Nurul? Ada alifnya. Oh, saya apa Bu? Mim hamzah ta. Mim hamzah sama ta. Terusan ya. Salah. Yang saya pakai apa spidol, bukan bukan pentabnya. Pantesan nggak muncul-muncul, sama-sama hitam. Ya. Tulisannya begini kan? Betul? Ya. Mi'ah gitu kan? Gitu kan? Nah, ini kan ada, ini akan nggak difungsikan ya, tidak dibaca. Kok dihadirkan? Ya. Ini untuk membedakan, dulu kan nggak ada titik, nggak ada hamzah, ya kan? Nggak ada harokat, ya. Ini untuk membedakan. Nah, kalau misalnya disambung kan gini ya Bu ya, gitu. Kalau disambung gini, ini kira-kira tulisan apa? Imla'i. Ya, apa ini? Kalau yang bisa dibaca apa ini kalau begini? Minhu. Nah, bisa dikat minhu. Ini untuk membedakan antara minhu dan mi'ah, maka dihadirkan alif setelah mim. Kenapa tidak setelah hamzah? Karena nanti bingung lagi kalau setelah hamzah. Karena kalau misalnya Ibu hadirkan setelah hamzah, sambung kan? Nah, gitu kan? Kenapa? Nanti bingung karena jamaknya mi'atun adalah mi'ah gitu. Nanti ya bingung lagi ketika dia jamak, nggak bisa bedain lagi gitu. Maka alif dihadirkan setelah mim, dan alif di sini berfungsi untuk membedakan secara tulisan mana mi'ah, mana minhu. Karena dulu nggak ada titik, nggak ada kepala ain gitu ya. Atau yang lain misalnya kata ulaika untuk membedakan dengan ilai. Nah, ya jadi yang dihadirkan itu fungsinya adalah sebagai pembeda secara tulisan, ya. Nah, agar tidak diucapkan tulisan tersebut, maka dikasih dobet, dikasih tanda. Nah, berbeda tandanya, yaitu dikasih tanda bulatan kecil tadi ya. Sifar itu bulatan kecil artinya nol atau nihil. Nihil ya, artinya itu dianggap tidak ada gitu ya. Mungkin itu tambahannya, wallahu alam ya. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, itu saja mungkin Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita hari ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Dian dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan taufiknya berupa pemahaman atas apa-apa yang telah kita pelajari. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada akhwat dan ummahat yang telah hadir. Kita tutup halaqah siang ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Juga surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.